Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Frederika Taurumaining 202000060010, mahasiswa D4 Prodi Kebidanan Universitas Kediri. Saat ini saya akan melakukan praktek tentang prenatal masses. Prenatal masses merupakan pijat yang merupakan aplikasi tekanan pada jaringan lunak tubuh seperti otot, kulit, ligamen, dan tendon. Prenatal masses merupakan salah satu cara untuk menghasilkan kesehatan pada tubuh dan jiwa. Masses adalah sebagai pijat yang telah disempurnakan dengan ilmu-ilmu tentang tubuh manusia atau gerakan-gerakan tangan yang mekanis terhadap tubuh manusia dengan mempergunakan bermacam-macam bentuk pegangan atau teknik. Adapun manfaatnya prenatal masses bagi seorang ibu hamil yang pertama, membantu untuk mengeluarkan produk-produk metabolisme tubuh melalui limfatik dan sistem sirkulasi yang dapat mengurangi kelelahan dan membuat ibu lebih berenergi. Yang kedua, sistem sirkulasi yang lancar dapat memudahkan beban kerja jantung dan membantu tekanan darah ibu menjadi normal. Yang ketiga, ketidaknyamanan otot seperti kram, ketegangan otot, kekakuan otot yang sering dirasakan oleh ibu hamil dapat dikurangi dengan pijat. Yang keempat, pijat dapat membantu mengurangi depresi dan kecemasan pada ibu hamil yang disebabkan perubahan hormonal selama kehamilan. Kelima, pijat membantu merelaksasikan ibu hamil. 6. Ibu hamil yang diberikan pijat dapat merasakan kenyamanan sehingga memperlancar proses persalinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan prenatal masses adalah yang pertama, pilih waktu yang tepat. Waktu di sini tentunya menyangkut beberapa kesempatan seorang ibu hamil. Melakukan pijat sebaiknya tidak melakukan pijat pada umur kehamilan 3 bulan pertama. Namun, dapat melakukan pijatan ketika usia kandungan memasuki trimester kedua. Hal ini dikarenakan pada usia trimester kedua, seorang ibu hamil sudah tidak mengalami rasa mual dan juga muntah. Melakukan teknik pijatan pada trimester pertama memang tidak berbahaya. Namun, hal ini membuat ibu merasa tidak nyaman. Yang kedua, melakukan pijatan dengan memperhatikan mood ibu. Bila mood ibu baik, sehingga dapat dilakukan pijatan dan ibu tidak dalam keadaan emosional dan sensitif yang tinggi. Yang ketiga, ibu hamil dengan tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus atau DM tidak boleh dilakukan pijatan. Yang keempat, tanyakan pada ibu mengenai daerah punggung yang akan dipijat, karena ada beberapa ibu hamil yang tidak mau dipijat pada daerah punggung selain suaminya sendiri. Yang kelima, penggunaan oil. Di sini perlu ditanyakan pada ibu hamil apakah ada merek oil tertentu yang menyebabkan alergi atau yang membuat ibu merasa mual atau muntah. Karena ada beberapa ibu hamil yang merasa sensitif terhadap beberapa bau. Selanjutnya, persiapan alat yang digunakan yang pertama matras, yang kedua bantal, yang ketiga baby oil. Persiapan lingkungan, berikan suasana yang nyaman dalam pelaksanaan. Kemudian yang kedua, penerangan yang cukup. Bagi pasien sendiri, menjelaskan kepada ibu tentang prosedur yang akan dilakukan dan memberikan posisi yang nyaman bagi ibu. Pemijatan daerah punggung, mengatur posisi klien. Posisikan klien dalam posisi yang nyaman dan tanyakan bagaimana posisi yang nyaman menurut ibu. Bagaimana ibu, ini sudah bagus posisinya? Kemudian kedua, peregangan. Buka selimut pada daerah punggung sampai daerah gluteo. Kemudian baluri minyak dari daerah punggung sampai gluteo. Dan mulai dengan peregangan. Yang pertama, mulai dari atas punggung meluncur ke bawah
sisi belakang hingga atas otot gluteus. Kembali lagi ke atas dengan tekanan pijatan dikurangi. Lakukan kneading atau meremas mulai dari otot gluteus dan pinggang dengan lembut dan bergeser bolak-balik. Kemudian kneading bahu, lanjutkan kneading ke bagian bahu. Gerakan selanjutnya yaitu diagonal strokes, urut dari daerah bahu ke daerah gluteus, daerah pinggang secara menyilang dari sisi kanan ke sisi kiri dan sebaliknya. Selanjutnya feeding thumbs, tekan pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak dari ke daerah punggung hingga ke bahu menggunakan tarian jempol. Gerakan circular thumbs, gunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kiri dan kanan otot spina secara sirkular. Pada ibu hamil trimester 3 dan postnatal diteruskan naik sampai ke punggung untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Gerakan selanjutnya cross friction therapy. Gunakan jempol untuk menekan ke dalam keluar spina. Gerakan ini digunakan jika klien mengeluh linu daerah atau kram daerah tertentu. Gerakan selanjutnya chisel fix. Lakukan gerusan pada otot tulang belakang dan menggunakan buku-buku jari dapat bergerak maju mundur. Gerakan selanjutnya deeper cross friction therapy. Gunakan dua tangan, satu jari dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteus meluncur dari arah lamina di atas otot tulang belakang, lanjutkan hingga ke bahu. Gerakan elbow teknik. Letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya
pada punggung, meluncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan fokus utama, tekanan pada otot gluteo. Ellow teknik, letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan siku tangan lainnya pada punggung, meluncur turun pada otot tulang belakang dan bahu dengan fokus utama pada otot gluteo. Evaluasi mulai dari atas punggung, meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas gluteo, kembali lagi dari bawah ke atas, dan tekanan pijatan ke atas dikurangi. Pemijatan daerah lengan, usapkan baby oil pada daerah lengan. Langkah pertama yaitu F-stroke, usap dengan lembut lengan bawah lalu naik ke atas. Langkah kedua yaitu pemijatan F-stroke, bentuk huruf V di antara ibu jari dan jari telunjuk, pijat dari lengan bawah ke lengan atas. Pijat ketiga itu kneading, buat bentuk huruf buah hati antara ibu jari dengan jari telunjuk. Saat memijat, ibu jari diarahkan naik turun sehingga bertemu jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah naik ke atas. Yang ketiga, left stroke, usap samping, usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Kelima, gerusan, gerus lengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas. Yang keempat, telapak tangan, pijat dengan lembut, kemudian tarik ujung jari perlahan. Pemijatan pada daerah paha, oleskan minyak terlebih dahulu pada daerah paha. Pijatan pertama yaitu F-stroke, dimulai dari lutut sampai ke pangkal paha. Gerakan kedua F-stroke, bentuk huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai di pangkal paha. Ketiga, kneading hamstring, yaitu kneading pada paha bagian luar dari pangkal paha ke lutut sehingga ibu jari bertemu. Keempat, kneading doorstep, yaitu kneading pada paha bagian dalam. Kelima, left strong, diusap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Kelima, silvis, lakukan gerusan bisa dengan dua tangan atau satu tangan dari lutut ke paha. Ketujuh, splitting hamstring, kedua tangan tumpang tindih memberikan tekanan ke pangkal paha. Kedelapan, criss cross,
Dua tangan sejajar, kemudian digerakkan seperti gerakan menggayuh sepeda hingga pangkal paha. Kesembilan, kompresor. Kumpulkan kedua tangan seperti berpegangan, kemudian lakukan gerakan dari lutut ke paha. Pada daerah betis, oleskan minyak. Lakukan gerakan pertama yaitu F-lock betis. Pada daerah betis tidak boleh lakukan tekanan yang sangat. Gerakan kedua yaitu V-stroke. Buat hirup V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut ke arah pergelangan kaki. Ulangi pada sisi yang lainnya. Gerakan ketiga, kneading dengan lembut pada daerah betis dari sampai di lutut. Gerakan keempat yaitu left stroke. Gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membuat daun. Gerakan kelima, scissor fist. Lakukan gerusan ke arah atas. Gerakan keenam, pumping. Tahan lutut dengan telapak tangan, kemudian lakukan dorsifleksi. Secara bergantian dan ekstensi pada kaki. Gerakan selanjutnya itu masase kaki. Lakukan masase lembut pada kaki. Live arch. Usapkan dengan lembut bagian telapak kaki. Gerakan terakhir, scissor fist. Gosok telapak kaki dari arah atas ke bawah dengan menggunakan buku-buku jari. Ya, demikianlah pelaksanaan pemijatan pada kaki. Terima kasih Ibu. Terima kasih bagi ibu-ibu yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dalam masa kehamilan.